Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2025, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Nama saya Kania Dewi Astuti, SPDI. Saya berasal dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 52521133375. Saat ini saya bertugas di SDN 2 Padasuka, Kabupaten Bandung Barat sebagai guru mata pembelajaran PAI, dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya di kelas 6. Demikian perkenalan saya singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa teman kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Semangat dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Semangat anak-anak. Kita mulai ya. Yang minggu kemarin kita belajar tentang surat Al-Duha. Masih apa? Kita baca ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Coba ibu tanya, siapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar dan menghafal Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Iya, pinter. Iyo ya. Nah ya, anak-anak, saat ini kita akan mempelajari Al-Ghaffar, Al-Afu, dan As-Somad ya. Ada 4 yang kita pelajari hari ini ya. Adapun di sini tujuan pembelajaran. Setelah menonton nanti ada tayangan video ya, peserta didik dapat menjelaskan arti dari Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran diskusi kelompok, peserta didik dapat memberi contoh penerapan dalam kehidupan dan berusaha meneladaninya dengan tepat. Yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik dapat membuat kaligrafi dari Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Adapun penilaian nanti yang akan itu nilai ya, apa saja nanti akan ada penilaian kelompok, individu, adapun ada nilai evaluasi. Sebelum itu kita akan menonton tentang kisah Nabi Yusuf ya. Ya, barusan kalian sudah menonton. Coba apa yang dipetik dari video barusan? Itu adalah
kisah tentang Nabi Yusuf. Ya, kita juga sama. Apabila temennya ada yang pernah sakit hati, karena nggak boleh memendam dendam, dengki, gak disakiti, mau memaafkan, nggak boleh ya, anak-anak ya. Mau makan? Iya, alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi ya, anak-anak. Ini tentang Asmaul Husna tadi. Apa artinya? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan terindah. Ada berapa? 99 ya. Yang menjelaskan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, nah anak-anak. Tadi kan udah ini ya. Sekarang kita akan menerangkan tentang makna dari Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur berasal dari kata ghafara yang artinya mengutuk. Ya, dalam bahasa Arab kata dasar ghafara dapat berbentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar. Apa istighfar itu yang astagfirullahaladzim ya, memohon ampun. Maghfirah, ampunan. Ghufron, ampunan. Ghafir, yang mengampuni. Ghafar, pengampun. Ghufran, alat penutup. Ghafir, yang menutupi. Nah itu ya, nah mengerti. Nah, kita bisa juga meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu meneladani sifat Al-Ghafar, Maha Pengampun. Kita bisa mempraktikkan memaafkan ya kesalahan orang lain, menutupi aib saudara sesama muslim, tidak menyimpan dendam, memberikan kesempatan kedua, dan mendoakan kebaikan bagi mereka yang menyakiti kita. Itu yang tadi diterangkan ya. Nah, tidak boleh menyimpan dendam. Dengan mengamalkan sikap ini, kita menunjukkan bahwa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan kasih sayang serta kedamaian di antara sesama. Ya, anak-anak, Asmaul Husna Al-Ghafur. Secara bahasa menghapus, ya, menggugurkan atau memaafkan. Secara istilah, aku adalah salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Pemaaf dan yang Maha Penghapus dosa-dosa hambanya. Tidak hanya menutupi, tetapi juga benar-benar menghapus kesalahan, ya, tanpa meninggalkan bekas. Yang ketiga, itu adalah makna Asmaul Husna Al-Wahid. Apa itu Al-Wahid? Al-Wahid adalah Allah yang Maha Esa. Ya, Allah Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Esa atau Allah Maha Tunggal. Esa, tunggal atau satu. Ya, nama ini menegaskan bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Ya, Allah tidak memiliki sekutu. Tidak ada yang menyamainya dan dialah Tuhan yang berdiri sendiri serta satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ya, cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, meneladani dalam kehidupan dengan cara mengabdikan diri, ya, berdoa dengan cara berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon serta menjauhi segala bentuk kemusyrikan untuk mencapai keesaan tujuan dan keyakinan yang kuat pada Allah.
Ya, yang terakhir yaitu adalah makna Asmaul Husna As-Samad. As-Samad artinya Allah yang dibutuhkan. Kata lain, Allah tempat bergantung semua makhluk, ya. Nah, tempat meminta. Dalam Asmaul Husna yang nama-nama indah Allah, Asmaul Husna As-Samad menunjukkan bahwa Allah adalah tempat bergantung dan satu-satunya tujuan seluruh makhluk yang segala kebutuhan dan keinginan mereka hanya ditunjukkan padanya. Jadi tidak boleh bergantung sama siapa. Ya, kita harus bergantung hanya kepada Allah. Ya, di sini pun ada mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat As-Samad yang berarti yang maha dibutuhkan atau tempat bergantung. Dalam Asmaul Husna berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi satu-satunya tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Dan ini berarti kita harus selalu menjadikan Allah sebagai apa? Iya, tujuan utama kita. Iya, dalam segala harapan. Ya, di sini Ibu juga ada cerita, ya, cerita tentang Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk berdakwah, ya. Namun penduduk keras dakwahnya Nabi Muhammad. Malahan dihina, dilempari beliau dengan batu hingga berdarah. Ketika Jibril menawarkan untuk melanjutkan penduduk Taif, Nabi Muhammad menolak. Malahan beliau berdoakan saja agar kaumnya mau ikut Islam, ya. Nah, ini peneladani tentang apa? Asmaul Husnanya? Iya, ya, pemahaman. Ya. Ini tentang cerita singkat Nabi Yusuf. Yunus. Masih ingat ya? Ya, masih ingat pernah ya dulu ya Ibu bercerita ada Nabi Yunus yang meninggal kan kaumnya karena ia terkembang, ia udah ada kesal pada kaumnya karena tidak menurut, ya. Jadi beliau pergi dari sana menaiki kapal. Nah, terlalu penuh kembang ambilan beliau, terus dikeluarkanlah dari kapalnya dan dibakar oleh ikan paus, ya. Nah, atas perintah Allah Nabi Yunus itu memohon ampun dan berdoa. Nah, doanya Nabi Yunus itu kabulkanlah oleh Allah. Nah, lalu dikeluarkanlah lagi Nabi Yunus dari ikan paus dan dimuntahkan lagi, ya. Nah, selamatkan jauh dari terus sehingga ikan memuntahkan ke daratan dan Nabi Yunus pun diselamatkan, lanjutkan tugas lagi berdakwah. Nah, itu cerita tentang meneladani apa? Jadi kalau kalian berbuat salah, apa yang harus kalian lakukan? Ya, minta maaf, ya. Terus apakah hanya meminta maaf kepada teman atau juga berdoa kepada Allah? Apa? Iya. Jadi kita memaafkan juga, minta maaf yang benar, terus maafkan juga yang ikhlas, dan apa? Dan juga berdoa kepada Allah. Ya, 1, 2, 3.
Mari kita berdiskusi ya. Yang barusan di sini kalian dibagi 4 ya. Kalian dibagi 4 kelompok. Ini kelompok A, yang ini kelompok B. Waktunya 15 menit. Ya, Bu. Coba masa tebak. Tegar nggak? Ya, kita sedikit lagi ya. Ayo berdiri. Lanjut lagi anak-anak. Udah siap? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Udah mengerti semuanya ya tentang yang barusan kita pelajari. Yuk kita sama-sama ulang lagi baca asmaul husna dengan artinya. Asmaul husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Ayo, yang pertama Al-Ghaffar, artinya pengampun. Yang kedua Al-Afu, artinya Allah Maha Pemaaf. Apa semuanya? Apa semuanya yang lebih keras lagi dong anak-anak? Sekali lagi ya, Ibu bilang 1, kalian langsung jawab ya. 1. Allah. Artinya Allah. The best. I am the best. You are the best. We are the best. Mengeluarkan. Jadi pembelajaran yang barusan dipelajari, kita jadi lebih bisa apa? Lebih bisa memaafkan, tidak menyimpan dendam dalam hati ya. Karena ada soal evaluasi di sini kalian tadi kan ada nilai kelompoknya, sekarang ada individunya juga ya, diisi masing-masing ya. Selesai? Nah, di sini penegasan yang sudah dipelajari ya. Jadi Allah selalu membuka pintu ampun untuk kita yang mau bertaubat. Ada juga tugas buat kalian, coba dicatat di bukunya. Tugas nanti kalian membuat kaligrafi ya, membuat kaligrafi di kertas HPS ya. Kalau sudah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Silakan beres-beres. Yuk siapkan doanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.